warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Surtiani SPD. Saya guru kelas 4 di MIA Tarbiyah Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bat 1 tahun 2025 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247.129 0852 dan nomor UKG atau NPK 671-2019-012-7018. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning pada materi pola hidup gotong royong dan mata pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila. Terima kasih, mohon arahan bimbingan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas maju untuk memimpin doa. Dipersilakan Mas Dikta maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menunjukkan rasa sikap nasionalisme, marilah semua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Selanjutnya, seperti biasa, pembiasaan sebelum memulai awal pembelajaran, marilah kita membaca hafalan surah, satu surah saja. Surah Ad-Duha. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terima kasih. Selanjutnya, apakah anak-anak sudah bersemangat hari ini? Sebelumnya Ibu mau mengabsen kalian dulu. Ya. Pertama, Mbak Sila. Bagaimana perasaan Mbak Sila hari ini? Senang atau sedih? Senang, alhamdulillah. Selanjutnya, Mas Aska. Bagaimana perasaan Mas Aska hari ini? Senang atau sedih? Alhamdulillah. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran dari Ibu. Selanjutnya, Mbak Tara. Bagaimana perasaan Mbak Tara? Senang atau sedih? Alhamdulillah. Satu lagi Ibu absen. Mas Dipta. Bagaimana perasaan Mas Dipta? Senang atau sedih hari ini? Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Kalian sudah siap untuk menerima pelajaran dari Ibu Guru? Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatnya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku Ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah siap. Sebelumnya mari kita apersepsi dulu. Apa apersepsi? Apersepsi itu mengulang pelajaran yang kemarin. Anak-anak kemarin belajar apa? Pendidikan Pancasila dengan materi gotong royong, subtemanya pola hidup gotong royong. Anak-anak masih ingat? Ya, masih ingat semuanya ya. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya. Anak-anak lihat di tayangan proyektor. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Mengidentifikasi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Memberikan contoh kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Kondisikan keadaan di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik. Menganalisis hal yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah tujuan pembelajaran pada materi ini. Selanjutnya, Ibu ada contoh gambar. Kelihatan anak-anak? Kira-kira ini contoh gambar apa?
Itu mengaduk semen. Apalagi? Ada yang mengangkat air. Namanya kerja bakti itu orang banyak, tetapi yang ditampilkan dalam gambar tersebut cuma berapa orang? Itu sudah dinamakan kerja bakti atau gotong royong. Dilanjutkan gambar yang kedua. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan? Membangun jembatan. Ya, membangun jembatan. Ini namanya gotong royong di masyarakat atau di sekolah? Di masyarakat, karena kita ambil tema hari ini adalah gotong royong di masyarakat. Sebenarnya banyak gotong royong itu ada di masyarakat, di sekolah. Apa saja yang mereka lakukan? Ayo, siapa yang berani menjawab? Mengikat tali, itu betul, mengikat tali. Apalagi? Ada yang mengambil bambu apa kayu ya? Bambu boleh, tali boleh. Apalagi? Apalagi coba dicermati, banyak itu yang mereka lakukan. Mengikat kayu, memotong, apalagi itu? Nah, itu yang di jalan itu memotong kayu. Ya. Lanjut yang ada lagi contoh gambar ketiga. Kelihatan? Yang di belakang kelihatan? Nah, apa perbedaan dari gambar 1, 2, dan yang ketiga ini? Mana perbedaannya? Ini ada ibu-ibu yang membantu. Yang gambar 1, 2 tadi nggak ada ya? Tadi tidak ada. Ibu bilang boleh seorang ibu-ibu atau wanita ikut kerja bakti, itu boleh. Ya. Terus apa saja yang mereka lakukan? Hah? Ada yang menyapu, mengumpulkan sampah, mengangkat kayu. Sebentar, itu gambar apa kira-kira tadi? Membangun rumah. Membangun rumah. Gotong royong itu biasanya ditemukan di daerah pedesaan. Kebanyakan ya, di kota ada, tapi banyak ditemukan di pedesaan. Terus yang di atas itu ngapain kira-kira? Dia naik ke atas. Mereka naik ke atas. Ya, dia memasang kayu. Itu menghaluskan kayu, ada. Menghaluskan papannya. Ada yang memotong juga itu ada. Ada yang membantu mengangkat kayu dari bawah ke atas. Ya, itu ada ya.
Apakah gotong royong membangun rumah? Ibu-ibu boleh ikut. Boleh. Pertanyaan dari Mbak Sila, apakah ibu-ibu boleh ikut dalam kegiatan gotong royong? Boleh. Ya, boleh. Pertanyaan kedua, siapa yang berani mengajukan pertanyaan? Mas Dipta, bagus. Apa pertanyaan Mas Dipta? Apakah kerja bakti membangun jembatan termasuk gotong royong di masyarakat? Apakah kerja bakti membangun jembatan termasuk gotong royong di masyarakat? Ya, jelas, sangat jelas. Pertanyaan dari anak langsung ibu jawab ya, enggak ibu tampung. Ya, jadi membangun jembatan termasuk gotong royong di masyarakat, bukan di sekolah. Ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Bu, saya izin bertanya. Ayah saya pergi gotong royong membersihkan palet. Apakah saya boleh ikut, Bu? Nah, pertanyaan ketiga dari Mbak Inara. Mbak Inara, pertanyaannya apa? Ayahnya Mbak Inara pergi Gotong royong gotong royong membersihkan palet. membersihkan parit selokan. Nah, apakah Mbak Inara boleh ikut? Boleh tidak? Boleh. Justru itu malah bagus. Ya. Apa pengertian dari gotong royong itu? Ibu tunjuk salah satu siswa. Mbak Jihan coba. Yang Gotong royong adalah mengangkat atau mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Nah, betul apa salah, Nak? Betul. Dengan bergotong royong pekerjaan akan menjadi ringan. Pertanyaan terakhir. Manfaat gotong royong biasa ditemukan di kota atau di pedesaan. Manfaat, tolong dijawab. Di desa, benar kan? Jawaban manfaat. Benar, gotong royong itu biasa ditemukan di daerah pedesaan. Anak-anak kayaknya kurang bersemangat. Ayo, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKK lembar kerja kelompok. Silakan kalian bagi kelompoknya. Kelompok 1 Mbak Sila, kedua Mas Dipta, 3 Mbak Inara, 4 Mbak Putri. Ayo, bangkunya dikumpulkan. Duduk berhadapan-hadapan ya. Sudah semuanya fokus ke depan. Di sini ada perintah ya, lembar kerja peserta didik LKPD atau LKK sama saja. Kelompoknya ditulis sama anggotanya, misalkan Mbak Sila 1, Mbak Sila anggotanya ini ditulis semua. Pertama ketua kelompok yang ditulis ya. Perintahnya perhatikan gambar berikut ini, diskusikan bersama kelompokmu, lalu ceritakan dan jelaskan yang kamu ketahui di depan kelas. Kalian cermati gambarnya, ada 2 gambar. Nanti menjawabnya di sini, di belakang. Kelompok 2 Mas Dipta, kelompok 3 Mbak Inara, kelompok 4 Mbak Putri. Ayo cepat, yang lain bantu. Ketuanya ditulis, lalu anggotanya. Tulis nama anggotanya ya. Setelah itu dideskripsikan. Deskripsikan minimal 5 baris saja. Ayo, cepat. Apa Mbak Inara, Mbak Putri? Ya sudah, alhamdulillah tinggal 2 kelompok lagi. Nyanyikan lagu Romi Pelajar Pancasila 2 kali ya, karena waktunya pendek. Ayo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa.
Sila karena dia yang duluan selesai. Silakan, Sila. Semuanya maju. Semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Dari hasil diskusi kelompok kami berpendapat bahwa gambar tersebut menunjukkan adanya warga masyarakat yang sedang gotong royong membangun jembatan. Ada yang menganggap dari Kami menyimpulkan bahwa gambar tersebut menunjukkan adanya salah orang petani yang sedang memanen padinya, tetapi di gambar tersebut petani itu terlihat sendirian. Bukan berarti mereka tidak hidup kebun. Demikianlah presentasi kami. Semoga teman-teman memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 Majibah maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi hari ini sudah selesai. Semoga kalian senang, kalian semoga dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Marilah kita tutup dengan membaca begini ya. Untuk tugas individu nanti kalau nilainya kurang dari 75, Ibu akan lakukan remedi. Selanjutnya kalau nilainya bagus, Ibu adakan pengayaan. Ya, sudah selesai pembelajaran hari ini. Mari kita tutup membaca Alhamdulillah.